Halo sahabat tani, jumpa lagi dengan channel Pawon YouTube, channel yang membahas seputar dunia pertanian, peternakan, dan agrikultur lainnya. Sahabat tani, dikarenakan Pak Arobi ST sedang ada kesibukan di sawah, kali ini saya Ocha akan membawakan materi seputar pemupukan berimbang. Sebelum lanjut jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saat ini dan ke depan, tantangan sektor pertanian tidak hanya dihadapkan dengan perubahan iklim yang tidak menentu, namun produksi dan produktivitas pertanian juga dipengaruhi faktor sumber daya lahan dan infrastruktur. Salah satu faktor yang menentukan tingginya produktivitas hasil panen adalah pemupukan, atau penambahan unsur hara bagi tanah dan tanaman yang dilakukan harus secara tepat serta pemupukan berimbang. Pemupukan berimbang adalah pemberian sejumlah pupuk yang sesuai dengan kebutuhan tanaman dan kesuburan tanah, agar terjadi keseimbangan hara di dalam tanah, sehingga tercapai kondisi favorabel untuk pertumbuhan tanaman. Perlu diingat, pemupukan hanya untuk menambahkan unsur hara yang ketersediaannya di dalam tanah kurang, dan tidak perlu bagi hara yang ketersediaannya sudah cukup. Seperti yang diketahui, pemupukan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan unsur hara makro. Pemupukan berimbang ini guna meningkatkan produktivitas dan mutu hasil pertanian, meningkatkan efisiensi pemupukan, meningkatkan kesuburan dan kelestarian tanah, serta menghindari pencemaran lingkungan dan keracunan tanaman. Hal ini sangat penting agar keseimbangan hara di dalam tanah optimal. Maka sebelum pemberian pupuk anorganik, tanah perlu dibenahi terlebih dahulu dengan penggunaan pembenah tanah, pupuk organik dan pupuk hayati. Sementara itu pemupukan berimbang memiliki filosofi diantaranya kebutuhan hara tanaman, keseimbangan hara dalam tanah, penggunaan bahan pembenah tanah, pupuk organik, pupuk hayati dan pupuk anorganik, serta peran pemupukan berimbang dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing. Seperti halnya manusia dan binatang, tanaman juga memerlukan makanan. Setelah oksigen dan air, makanannya tanaman itu biasa disebut sebagai unsur hara. Jadi unsur hara itu diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Pupuk adalah suatu bahan yang mengandung unsur hara dalam dosis tinggi. Oleh karena itu pupuk diberikan ke dalam tanah untuk memberikan makanan bagi tanaman. Namun demikian, sesungguhnya tanah juga menyediakan unsur hara sebagian kecil. Selain itu unsur hara bisa juga berasal dari sisa-sisa tanaman. Termasuk unsur hara juga bisa berasal dari sekam. Konsep pemupukan berimbang adalah memberikan pupuk dalam jumlah yang secukupnya, agar keseimbangan hara di dalam tanah optimal. Maka sebelum pemberian pupuk, tanahnya harus dibenahi dulu. Kalau tanahnya itu masam, maka kita harus berikan kapur atau dolomit agar pH-nya mendekati netral, sehingga keseimbangan haranya baik. Selain itu, kalau tanahnya kadar bahan organiknya rendah seperti di Indonesia, maka tanah perlu diberi pupuk organik dulu, atau kompos, atau pupuk kendang. Selain itu juga agar keseimbangan hara betul-betul tercapai secara maksimal, pupuk hayati sangat penting. Nanti juga diberikan bersamaan dengan kompos. Kalau unsur haranya sudah ada di dalam tanah, berarti yang ditambahkan yaitu kekurangannya saja. Tidak perlu ditambahkan terlalu banyak. Konsep pemupukan berimbang itu adalah penambahan sejumlah pupuk untuk membuat keseimbangan hara di dalam tanah itu favorabel atau kondusif untuk pertumbuhan tanaman, sehingga tanaman memberikan performance atau penampilan yang baik, yang akhirnya produksi menjadi tinggi. Dalam pemupukan berimbang berikan pupuk secukupnya. Berikan pupuk secukupnya berarti tidak berlebih, karena kalau kita memberikan pupuk berlebih, tanaman tumbuhnya akan sukulen dan relatif empuk, sehingga ini menjadi kesukaan hama dan penyakit tanaman. Itu akan meningkatkan risiko terserang hama penyakit. Selain itu untuk tanaman padi, termasuk juga jagung,
Kalau pemberian pupuk terlalu banyak, dia akan mudah roboh, dan tentu kalau mudah roboh, dia akan mengurangi produktivitas. Kalau kita memupuk berlebih, juga itu banyak pemborosan, tidak efisien, dan yang paling penting kalau kita pemupukan berlebih, maka pupuk tersebut seperti halnya urea. Itu karena dia sifatnya mudah larut, dia akan mudah pergi kemana-mana, akan mudah terinfiltrasi ke dalam tanah, akan mudah juga hanyut sehingga mencemari badan air dan mencemari lingkungan pertanian. Kebutuhan unsur hara makro dan mikro dapat dipenuhi melalui penggunaan pupuk, baik berupa pupuk tunggal maupun majemuk dengan 5 tepat. Tepat jenis. Saat pemupukan harus tepat dalam menentukan jenis pupuk yang dibutuhkan oleh tanaman. Tepat dosis. Pemupukan sesuai dengan status hara tanah, kebutuhan tanaman, dan target hasil yang ingin dicapai. Tepat waktu. Saat pemberian pupuk yang baik, hendaknya disesuaikan kapan tanaman tersebut membutuhkan asupan lebih unsur hara dalam jumlah yang banyak. Tepat bentuk atau formula. Dalam pemupukan, formula atau bentuk pupuk harus sesuai dengan kondisi tanah dan kebutuhan tanaman. Tepat cara. Saat pemupukan, caranya harus benar. Jika salah maka pupuk terbuang sia-sia ataupun tercuci oleh air dan menguap, sehingga tidak dapat diserap langsung oleh tanaman. Pemupukan berimbang harus sesuai, yaitu memperhatikan pupuk untuk jenis, dosis, waktu, bentuk, dan juga cara. Untuk jenis misalnya, kita tahu ada tersedia pupuk urea maupun ZA. Urea lebih cocok untuk Indonesia bagian tengah ke barat, sementara pupuk ZA untuk Indonesia bagian tengah ke timur. Mengapa? Karena hubungannya dengan pH atau reaksi tanah. ZA cocok untuk tanah-tanah dengan pH di atas 6 ke atas. Pemupukan harus sesuai dengan waktunya. Kapan harus dipupuk? Yaitu misalnya pada umur di bawah 10 hari menggunakan pupuk jumlahnya lebih sedikit daripada di atas umur 10 hari. Waktu di sini juga harus diperhatikan. Seperti pupuk nitrogen itu dipupuk sebanyak 3 kali, karena mempunyai sifat mudah larut dan mudah hilang. Pupuk nitrogen ditambahkan pada umur antara 5 sampai 10 hari pembukaan pertama. Pemupukan kedua itu antara umur 25 sampai 30 hari setelah tanam. Pemupukan ketiga pada umur 40 sampai 45 hari setelah tanam. Untuk pemupukan fosfor bisa dilakukan 1 kali pada awal tanam, karena fosfor ini tidak akan hilang. Kemudian untuk pemupukan kalium itu dapat dilakukan 2 kali. Semoga video ini bermanfaat bagi sahabat tani semua. Sampai jumpa di video berikutnya.